Ikang Fauzi dan keluarga menggelar tahlilan hari ke-7 atas meninggalnya Marissa Haque. Acara yang digelar di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, itu dihadiri masyarakat sekitar dan kerabat dekat. Putri mendiang Marissa Haque, Bella Fauzi, bersyukur atas perhatian masyarakat yang menghadiri tahlilan dan mendoakan mendiang ibunya. Ia yakin almarhumah ibunya berada di tempat yang indah. Soraya Haque selaku adik mendiang Marissa Haque mengatakan, acara ini tidak hanya dihadiri keluarga dan tetangga, tetapi juga teman-teman almarhumah, termasuk dari kalangan artis. Pengajian hari ini adalah hari ke-7 wafatnya kakak saya, ibunya Bella. Di hari ke-7 ini kami memang mengundang untuk beberapa kerabat, sahabat, relasi, dan juga teman-teman lainnya yang tinggal juga di sekeliling rumah ini. Jadi 7 hari ini sebetulnya memang merupakan budaya, tetapi inti daripada hari ini adalah bagaimana bisa menemani keluarga yang sedang berduka, bisa mendapatkan doa-doa yang baik, bisa menyenangkan, bisa menenteramkan siapapun yang memang merasa kehilangan seorang istri, kakak, di sini ibu, dan juga teman-teman atau sahabat yang hadir. Banyak yang hadir sendiri seperti apa sih? Sempat Kenapa? melihat banyak yang hadir sendiri, melihat kebaikan-kebaikan Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah kita sekeluarga berasa bersyukur sekali karena ternyata sebanyak itu orang yang sayang dan mendoakan ibu ya. Saya yakin saat ini ibu saya almarhumah sedang menonton kita semua dan insya Allah beliau bahagia di sana ngelihat banyak teman-teman media yang datang, juga mengirim doa untuk almarhumah ibu saya. Masya Allah, terima kasih. Terus juga ya teman-teman kecil dari mama ayah, tante Nas, ibu ya, semuanya pada datang, teman-teman ayah saya, keluarga, teman-teman Bella Ciki juga, kerabat semuanya. Ya alhamdulillah banget banyak yang datang. Tadi ada Haji Rohai Rama, ya aku juga kaget tuh dia mau datang gitu. Terus ada Om Dik Doang juga, ada Om Adu Subono, ada banyak banget Sahabat artis. Ya. Terima kasih atas nama keluarga. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian doa yang tidak putus sejak almarhumah tiada sampai dengan hari ke-7. Ini merupakan obat sebetulnya bagi saya dan juga keluarga untuk bisa melewati fase yang sangat tidak nyaman sebagai adik atau ibu atau istri yang memang meninggalkan kami dalam keadaan mendadak. Terima kasih untuk supportnya yang tidak putus-putus dari teman-teman media dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Kerabat sendiri sempat menceritakan kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan almarhum, mungkin kerabat yang datang sempat menceritakan. Banyak sekali, ibu tuh ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang kita juga baru tahu gitu. Kayak ibu suka traktir mahasiswa, itu kita baru tahu ya. Nggak ada yang tahu sama sekali karena emang ibu nggak suka cerita gitu. Cuma dia sering ngasih oleh-oleh kayak baju, terus tas buat orang-orang yang dia sayang gitu. Ternyata udah banyak banget kebaikan yang ibu lakukan pada saat masih hidup itu membekas di hati banyak orang gitu. Makanya orang kalau datang ke saya ekspresi macam-macam, sampai ada yang nggak percaya, bengong, sampai nangis-nangis, bahkan ada yang pingsan juga ada. Itu jadi yang lebih histeris mereka, kami yang menerima jadi makin tambah bingung bagaimana menyikapinya. Tapi itu bentuk kasih sayang. Tapi satu pelajaran yang saya bisa tarik bahwa memang dalam hidup saya dan juga kita semua mungkin harus belajar untuk lebih memudahkan urusan orang. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar di depan kamera, bukan hanya sekedar ingin dipuji, tapi menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya berbuah hasil ketika sudah tiada. Jadi mungkin itu pelajaran buat kita semua kali ya. Hal yang positif seperti itu diajarkan ke putri. Iya, pasti ibu selalu mengajarkan kita untuk selalu berbagi ya, dan mengajarkan kita untuk berani bersuara jika memang kamu yakin itu benar ya, kamu harus berani bersuara. Dan itu kayaknya ibu saya, adik-adiknya juga sama begitu semua. Suara lantang dengan prinsipnya masing-masing gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita yakin prinsip kita itu benar, ya udah gitu kan.
yakin bersuara gitu. Dan itu juga sebenarnya sikap dari almarhumah ibu saya yang dikagumi banyak orang ternyata, karena beliau berprinsip gitu ya, dan di saat yang bersamaan beliau juga almarhumah penuh kasih dan gemar berbagi. Jadi benar-benar masya Allah banget ibu saya tuh pakai lengkap. Ya semoga kita bisa meniru ya, meskipun nggak se-perfect ibu. Kabel almarhumah kan kerja karyawan yang bekerja di rumah, sempat disekolahkan juga nih sama ibu, gimana? Aku Ciki. Kak Bella, sorry, maaf Kak Bella. Gimana? Iya, kabarnya katanya supirnya Kak Bella, Mas Bambang sempat disekolahkan juga. Oh iya, Bambang itu anak asuhnya ibu saya. Jadi ibu saya memang dulu punya beberapa anak asuh, salah satunya Bambang, ada lagi namanya Kak Yanti. Nah mereka sekarang semuanya tuh udah pada sukses-sukses, udah pada punya karir yang cemerlang gitu. Ya dulu sempat kerja sama ibu, tapi sekarang udah karirnya udah mana-mana lah. Tapi alhamdulillah karena dulu ibu baik sama mereka, mereka juga nggak ngelupain keluarga kita gitu. Jadi begitu dengar ibu udah nggak ada, mereka yang paling digercep untuk jadi garda terdepan lah gitu, yang bantuin tahlilan juga. Mereka bantu nyiapin, bantu arrange, bantu ngatur orang keluar masuk. Jadi kayak IO-nya tuh mereka gitu. Jadi bukan keluarga udah nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Dan saya mikir ini mungkin buah dari kebaikan ibu. Pada akhirnya setelah ibu nggak ada, kebaikan ibu tuh dirasakan sama keluarganya semuanya gitu. Dan semoga ya berkahnya juga dirasain sama mama ayah, tante bubu, tante saya Syahnas, ayah Ikang, Bella, Ciki, dan semua keluarga besar semoga juga turut merasakan buah dari kebaikan ibu yang dilakukan semasa hidupnya. Karena dipermudah banget, masya Allah. Makanan juga orang ada aja yang ngirim macem-macem gitu, dana makanan nggak kehabisan terus-terusan gitu. Iya tuh, jadi kayak masya Allah ini mungkin ya rezekinya ibu ya, semasa hidupnya banyak bantu orang. Akhirnya pada saat dia nggak ada, nggak nyusahin orang gitu. Jadi kebaikan dia tuh berbalas gitu, karena dia juga baik membantu. Iya, buah kebaikan. Tradisi apa yang pasti? Ini yang mana dulu? Tradisi apa yang merasakan kehilangan setelah 7 hari ini? Dulu biasa mama. Tradisi sih nggak ada, paling ya seperti ibu-ibu kebanyakan aja. Ibu saya seneng masak, terus beliau almarhumah tuh orang yang sangat resik sekali ya. Jadi ibu saya tuh kalau sekarang saya mikir setelah ibu saya nggak ada, saya sama Ciki bisa nggak ya seresik dia ngerawat rumah ini gitu. Tapi ya semoga ya Bismillah aja dengan teamwork ya, bisa meskipun nggak se-perfect beliau. Ini kan udah 7 hari berlalu ya. Kemarin kan Ciki juga katanya pengen banget memimpin. Iya. Kamu sendiri 7 hari ini udah ada memimpin. Iya, aku tidur aja susah ya. Kita tuh masih susah tidur tau. Tapi ya pelan-pelan udah bisa dikit-dikit, meskipun kadang tengah malam masih suka kebangun terus tidur lagi, apalagi ayah gitu ya. Makanya kita dampingin terus gitu kalau malam. Ya paling kalau misalnya kebangun kita ya subuh gitu, sholat subuh jamaah sembari mendoakan ibu gitu. Karena emang saat ini yang bisa menolong ibu ya doa sih. Kabel, sebentar lagi kan almarhumah ulang tahun ya, mungkin dari Kabel atau mungkin dari Mbak sendiri sekeluarga gitu ada rencana, udah ada mungkin, atau maksudnya ada tradisi apa setiap tahun seperti apa? Belum ada. Belum dipikirkan. Tapi biasanya doa, ya. biasanya seperti apa sih Kak kalau hari ulang tahun mama tahun-tahun Tiup lilin. Tiup lilin, makan-makan ya. Ulang tahun standar, standar orang ulang Ada tahun. orang ulang tahun lah bareng keluarga. makan-makan di luar rumah mungkin atau di rumah? Bisa di rumah, bisa kirim, bisa apa aja. Betul, iya. Ya pokoknya biasanya merayakan dengan keluarga dekat sih ya. Tahun ini ya karena ibu sudah berpulang ya, palingnya kita ya merayakan dengan yang masih ada. Kondisi ayah sendiri gimana? Kondisi ayah Ikang baik-baik saja. Mau ada wawancara lebih variatif, saya panggil sahabatnya Ikang, Vina Paduwinata, ya, supaya ada variasi. Kabel, kondisi ayah dulu Kabel. Kabel, kondisi ayah terakhir. Kondisi ayah, bismillah insya Allah kami sehat. Ya doain aja kita semua tambah menghadapi ini semua. Doanya? Ini kan mungkin masih sebenarnya
Kalau nangis kita semua nangis. Saya juga nangis ditinggal ibu saya, teman-teman. Gak ada yang mudah yang namanya ditinggal orang tua tuh pasti kita meskipun di luar sini di dalam tuh pasti menangis. Kita sholat berjamaah, doa bareng. Nangis nggak apa-apa, teman-teman cowok pun nangis juga nggak apa-apa karena itu manusiawi gitu. Nah, kesedihan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nangis karena baru ditinggal oleh orang tercinta, nggak apa-apa, nangis aja gitu. Lewat nangis kita kirim doa. Insya Allah itu yang akan menolong ibu saya di sana. Ya. Terima kasih ya. Banyak Kabel. Sebagai informasi, Marissa Haque meninggal dunia pada 2 Oktober 2024, sekitar pukul 00.45 WIB. Meninggalnya Marissa Haque mengejutkan banyak pihak, mengingat mendiang tidak mengeluhkan sakit sebelumnya. Marissa Haque meninggal dunia dalam usia 61 tahun. Jenazah Marissa Haque dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, sebagaimana pesan yang disampaikan sang aktris semasa hidup.